Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Langsung saja, nama saya Faiz Bahrul Ulum, saya dari kelas PBAB semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi, yaitu thariqah syam'iyah syafawiyah. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari thariqah syam'iyah syafawiyah ini bermula pada tahun 1943, bertujuan agar peserta program dapat mencapai sebuah keterampilan berbicara dalam beberapa bahasa asing dengan pendekatan metode yang baru yang sama sekali belum dipakai. Kemudian ada yang kedua, yaitu mengenai asumsi dari thariqah syam'iyah syafawiyah, yaitu pertama ada bahasa itu pertama-tama adalah sebuah ujaran atau sebuah ucapan atau sebuah suara. Yang kedua ada bahasa adalah kebiasaan. Menurut ini bahwasanya bahasa itu kan berupa ujaran ataupun ucapan. Ketika sudah terbiasa diucapkan, maka bahasa itu pula yang kita gunakan. Yang ketiga ada ajarkan bahasa dan jangan mengajarkan tentang bahasa. Bahasa itu harus diajarkan ketika kita waktu masih dalam keadaan belum dewasa ataupun juga masih anak-anak. Dan jangan pula mengajarkan tentang bahasa. Kemudian yang ketiga ada bahasa-bahasa di dunia berbeda satu sama lain. Memang bahasa di seluruh dunia itu banyak sekali. Terlebih di Indonesia saja, bahasa yang umumnya atau bahasa yang internasionalnya itu bahasa Indonesia. Akan tetapi di daerah masing-masing itu ini bahasa-bahasa yang tersendiri. Dalam satu Indonesia saja sudah berbagai macam bahasa. Kemudian asumsi dari thariqah syam'iyah syafawiyah yaitu menggunakan teori tata bahasa struktural dan berlawanan dengan teori tradisional ataupun juga teori zaman dahulu. Kemudian ada karakteristik dari thariqah syam'iyah syafawiyah, yaitu ada tujuan pengajaran, yang kedua ada urutan penyajian, yang ketiga ada model kalimat bahasa asing, yang keempat ada penguasaan pola kalimat, yang kelima ada kosakata, yang keenam ada pengajaran secara sistematis, yang ketujuh ada pelajaran menulis, yang kedelapan ada penerjemahan yang harus dihindari, yang kesembilan ada gramatika tidak diajarkan, dan yang kesepuluh pemilihan materi pada unit atau sebuah pola pengajaran. Yang kesebelas ada guru menjadi pusat dalam kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir yang ke-12 itu penggunaan bahasa rekaman. Nah, kesimpulan dari karakteristik dari thariqah syam'iyah syafawiyah ini merupakan menggunakan teori yang struktural
struktural, yaitu teori yang harus dipendengarkan atau siswa mendengarkan sebuah materi terhadap guru yang menjadi pusat kegiatan belajar, akan tetapi dengan menggunakan media baik itu video ataupun juga rekaman seperti itu. Dan yang harus dihindari dari thoriqah sam'iyah yaitu sebuah penerjemahan antara bahasa asing ke bahasa kita, bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah penyajian dari thoriqah sam'iyah syafawiyah, yaitu yang pertama penyajian dialog atau bacaan pendek. Boleh guru itu menyampaikan kepada muridnya menggunakan bahasa yang berdialog atau percakapan. Yang kedua ada peniruan dan penghafalan dialog atau bacaan pendek, yaitu ketika guru membacakan sebuah materi di sebuah papan tulis, maka siswa harus mengikuti atau diulang. Contoh, hadza kitabun. Nah, siswa juga mengikuti apa yang diucapkan terhadap guru tersebut, hadza kitabun, secara berulang-ulang atau menirukan bunyi atau suara yang diucapkan seorang guru. Yang ketiga ada penyajian pola-pola kalimat yang terdapat dalam dialog atau bacaan pendek. Nah, di sini penyajian sebuah pola-pola boleh berupa dialog ataupun juga bacaan-bacaan yang pendek, ataupun juga sebuah kalimat-kalimat yang pendek, ataupun dialog atau percakapan. Yang keempat ada dramatisasi dialog atau bacaan pendek yang diutamakan. Nah, pada materi atau pada thoriqah sam'iyah syafawiyah ini diharuskan atau baiknya menggunakan berdialog atau percakapan antara A dengan si B, tanpa menerjemahkan, tanpa menerjemahkan sebuah kalimat tersebut, ataupun juga harus menggunakan bahasa asing tersebut. Latihan. Nah, di sini latihan pada langkah-langkah yang terakhir, yaitu siswa mendapatkan atau harus diberikan sebuah tugas ataupun juga sebuah evaluasi terhadap materi yang telah disampaikan, baik itu secara dialognya ataupun juga secara bacaan yang pendek. Kemudian yang terakhir yaitu ada tujuan. Tujuan dari metode ini adalah bertujuan bahwasanya metode audio-lingual atau disebut thoriqah sam'iyah syafawiyah pada dasarnya tidak hanya menekankan latihan dan pembiasaan para pelajar untuk membentuk kecakapan berbahasa, tetapi kecermatan pengajar dalam membimbing mereka sangat diperhatikan. Oleh sebab itu, seorang pengajar harus benar-benar menguasai prinsip-prinsip pembelajaran dalam metode ini.
atau metode audio liunggal atau yang disebut thariqah sam'iyah syafawiyah. Mungkin cukup sekian penjelasan sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai thariqah syafawiyah, thariqah sam'iyah syafawiyah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Syukron ala ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.